mendengarkan sharing presentasi company profile yang akan disampaikan oleh Mbak Heni Margareta selaku tim sales dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring. Silakan Mbak Heni. Baik, terima kasih Mbak Norma atas kesempatannya. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Heni Margareta, tim sales dari PT DCM Monitoring. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan company profile dari DCM Monitoring. Saya mau bercerita sedikit tentang histori dari DCM Monitoring. Kami adalah bagian daripada grup DCM Group sejak tahun 2007, dan DCM Group sendiri sudah memiliki beberapa partner. Di sini ada Manage Engine. Kami sudah berpartner sejak 2005 sampai 2018, kemudian juga kita sudah berpartner juga dengan Nagios sejak 2009. Kami juga sudah berpartner dengan Pessler sejak 2009. Kami juga sudah berpartner dengan Navicate sejak 2009. Dan dengan Pessler Platinum Partner, kami sudah berpartner sejak 2019. Dan juga kami sudah berpartner dengan Pessler Training Partner sejak 2020. Beberapa solusi yang kami provide saat ini adalah yang pertama, aplikasi monitoring system, yaitu PRTG, di mana fungsi daripada PRTG ini untuk memonitoring infrastruktur, kemudian juga memonitoring application, service, database, dan juga monitoring environment. Kemudian juga kami provide salah satu solusi dari Nagios XI. Kami juga menyediakan dari Nagios XI, fungsinya sama dengan PRTG. Perbedaannya, kalau PRTG itu Windows based dan Nagios adalah base-nya Linux. Kemudian kami juga provide dari Motadata, fungsinya sama dengan PRTG dan Nagios XI. Perbedaannya adalah Motadata bisa di Windows based dan juga Linux based. Kemudian solusi berikutnya kami juga memberikan solusi dari EG Innovation. Kemudian dari IT Management, IT Service Management, kami juga memberikan solusi terkait manajemen ticketing, yaitu dari Manage Engine, di mana sistemnya kita bisa melihat jumlah tiket yang masuk dan dihandle oleh teknisinya. Kemudian juga ada dari Motadata, dan kemudian kita juga punya based on cloud, yaitu Fresh Service. Ini adalah tim kami, Bapak Funky Christian sebagai CEO kami, kemudian Bapak WW Dermawan sebagai CTO kami, dan juga Pak Sony Masono sebagai Delivery Manager. Ini adalah tim sales kami, ada Ibu Yesi, Novilia, Ibu Marlen, Ibu Nurma, Mas Roni, dan Rizky. Ini adalah our achievement kami di tahun 2021 di Pessler Platinum Partner dan Pessler Training Partner. Bapak Ibu bisa menghubungi kami di kontak person kami yang ada di layar ini, dan juga dapat mengunjungi website kami di www.dcmmonitoring.com. Sekian dari saya kembalikan kembali kepada Mbak Norma. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Heni atas sharing company profile-nya. Kita akan mendengarkan sharing presentasi dari Mas Ahmad Sahroni selaku pre-sales dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring. Silakan Mas Roni. Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mbak Nurma. Saya akan share ya untuk informasi terkait dengan PRTG Cluster. Oke, ini pembahasan hari ini yaitu PRTG Cluster for Disaster Recovery Center. Jadi ini adalah PRTG ya yang khusus untuk disebutnya file hopper atau cluster. Jadi nanti model polanya itu jika si man masternya ini ada kendala gitu ya. Jadi historical data di PRTG kita itu masih tetap aman seperti itu. Karena apa? Karena ada file hopper ya atau cluster ini. Jadi nanti ada dua server yang berjalan dengan kapasitas atau performa yang sama, dan setup-nya pun juga harus sama karena dua-duanya ini adalah aktif-aktif, yaitu satu sisi dia melakukan mirroring dari master ke file hopper, dan satu sisinya lagi dia akan melakukan monitoring di devices yang sama.
Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Ini ada agenda. Di sini ada PRTG overview ya. Nah, ini pengenalan biasa. Terus ada arsitekturnya, terus ada fitur-fitur dari PRTG. Terus kita masuk ke deep di fitur cluster file opener-nya. Kita akan masuk ke pembahasan pertama yaitu PRTG overview. Jadi PRTG kepanjangan dari Parcel Router Traffic Grabber ya. Ini made in Jerman. Nama company-nya yaitu Parcel AG. Nah, sekali lagi ini adalah aplikasi yang berbasis Windows, hanya bisa diinstal di Windows. Nah, dia akan melakukan monitoring di device yang terhubung dengan network ya. Dan acuannya adalah sensor. Nah, ini menggunakan protokol ping ya, SNMP, WMI, dan lain sebagainya. Nah, ini dia dapat memonitoring bisa perangkat, bisa sistem, bisa apps ya, bisa traffic, flow, dan lain sebagainya. Dan ini juga tidak memerlukan plugin tambahan atau add-on ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke produk. Jadi PRTG itu ada 3 produk ya. Yang pertama yaitu PRTG Network Monitor. Nah, ini untuk yang small sampai yang menengah. Nah, ini modelnya on-premise. Dia membutuhkan server ya, jadi perlu investasi server untuk core-nya. Model lisensinya yaitu perpetual lisensi. Yang kedua ada PRTG Enterprise. Nah, ini untuk yang menengah sampai ke besar ya. Jadi ini minimal di 20.000 sensor. Nah, ini modelnya on-prem dan dia perlu investasi server untuk core-nya. Terus model pola lisensinya yaitu subscription lisensi. Selanjutnya ada PRTG Host Monitor. Nah, kalau ini dia model on-cloud. Jadi tidak perlu investasi server untuk core-nya. Pola lisensinya yaitu subscription lisensi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu identical to the sensor. Jadi sekali lagi PRTG itu acuannya adalah sensor. Sensor itu memonitoring satu aspek ya atau satu item dari device. Contoh ya, di sini ada server developer. Ini Windows. Windows ini ada namanya ping. Ada uptime, CPU load, memori, dan lain sebagainya. Nah, yang warna hijau ini adalah sensor. Gitu ya. Jadi warna hijau ini adalah sensor. Di dalam sensor itu ada channel. Ini channelnya. Dan channel ini ada value-value yang merekod semua activity atau semua monitoring yang ada di devices ya. Jadi kayak ping nih. Di dalam ping ini ada channel. Di dalam channelnya itu ada value maksimum. Maksimumnya ini berapa millisecond. Minimum, packet loss, ping time, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang direcord gitu ya. Jadi nanti ada historicalnya. Jadi kita bisa tahu ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini untuk sensor yang available itu sekitar ada 285 sensor yang sudah tersedia ya. Maksudnya template-nya itu sudah tersedia, jadi kita tinggal gunakan ya. Toh kalau seandainya nggak ada template-nya, kita bisa custom sensor. Custom sensor itu bisa menggunakan SNMP ya, custom atau menggunakan execute ya, execute file atau VB-bat dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke lisensi sensor. Untuk PRTG ya, sekali lagi semua fitur di open ya, semua fitur di open, baik itu PRTG free trial, PRTG free version maupun yang berlisensi ya. Jadi semua fitur di open. Untuk yang free trial ini unlimited sensor selama 30 hari. Kalau yang PRTG free version, nah ini ya di 100 sensor. Jadi nggak bisa ngebatasin dari 100 sensor. Nah, kalau yang berbayar, ini ada yang minimal ya, di angka 500 sensor. Terus kita juga bisa upgrade ke 1000, bisa upgrade lagi ke 2500, upgrade lagi ke 5000, dan up lagi ke XL1. Untuk XL1 informasinya yaitu dia unlimited sensor, tetapi ada batas aman atau safe-nya itu di angka 10.000 sensor. Walaupun secara aktual ya di perusahaan lain itu bisa nyampe dengan angka 12.000 sensor. Kenapa bisa begitu? Balik lagi ke core yang dia gunakan ya, server yang dia install, core-nya di PRTG ya. Jadi core-nya itu direkomendasikan menggunakan dedicated server seperti itu. Maka dia akan mumpuni. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dengan menggunakan sensor dengan impact-nya itu low. Impact low dari sensor yaitu menggunakan SNMP protokolnya. Terus kita masuk ke PRTG Enterprise. Nah, untuk PRTG Enterprise ini lebih dari 20.000 sensor.
Nah, ini adalah lisensi sensor dari PRTG. Selanjutnya kita masuk ke teknologi. Nah, untuk teknologi sendiri, PRTG ini menggunakan teknologi SNMP all version ya. Baik itu versi 1, versi 2 maupun versi 3. Ada flow teknologi ya, baik itu NetFlow, S-Flow, J-Flow, IPFIX, ada juga ada SSH, WMI, Ping, dan juga SQL. Nah, jika ingin menggunakan API ya, di sini juga disupport ada Python, ada Execute, ada DLL, PowerShell, VB, Batch Scripting, dan juga REST. Nah, dari teknologi ini, PRTG itu mampu ya memonitoring performa database, network, apps, cloud, service, dan juga hardware. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur PRTG. Nah, arsitektur PRTG itu ada dua service yang berjalan ya. Pertama kita sebut sebagai PRTG Core Server Service. Yang kedua ada PRTG Probe Service. Kalau core ini adalah bagian utama dari PRTG yang menjalankan fungsi web server, data storage, report engine, notifikasi sistem, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk probe, nah ini adalah bagian dari PRTG yang melakukan pooling ya, secara real time. Ini bisa berupa local probe, remote probe, dan juga cluster probe. Hasil pooling akan diteruskan ke sisi core. Nah, ini secara gambarannya ya, seperti ini. Ini Windows Server. Di dalam Windows Server itu ada core sama probe ya, service ada dua. Nah, probe ini yang akan melakukan pooling direct ke devices. Nah, ini untuk yang local probe. Selanjutnya ada arsitektur remote probe. Kalau remote probe ini ada Windows Server dan juga ada Windows, baik itu Windows 10 maupun Windows yang lainnya ya, ataupun Windows Server bebas. Nah, ini dia sebagai probe. Jadi remote probe ini adalah perpanjangan dari probe yang ada di sini. Ini dipanjangin ke sini. Nah, ini beda set atau beda lokasi bisa ya, seperti itu. Nah, jadi ini Windows Server, terus kita install probe-nya, ngambil dari sini ya installernya. Kita download, install di tempat lain, kita install di Windows, dan probe ini harus disinkroniskan ke sini. Tembak IP-nya berapa, setelah sudah sinkronis, maka probe ini bisa melakukan pooling ke device, dan probe ini juga bisa melakukan pooling ke device. Nah, interkoneksi ya, bisa lewat public, ataupun tunnel, dan ataupun private IP. Selanjutnya ini yang model host. Kalau host itu kita nggak perlu apa itu namanya invest core-nya. Jadi core-nya itu ada di cloud gitu ya. Kita hanya apa itu menginstal remote probe-nya di set lokasi masing-masing ya. Jadi install dulu, setelah install baru kita sinkroniskan dulu langsung ke host PRTG core-nya berapa. Nah, setelah disinkronis, maka si probe ini bisa melakukan pooling langsung ke devices. Nah, ini ada cluster, ini ya pembahasan kita. Jadi model polanya ini aktif-aktif gitu ya. Jadi satu sisi servernya harus dengan performa yang sama ya. Jadi dari Windows Server maupun dari master maupun cluster. Ini harus sama ya performanya. Terus setupnya pun harus sama. Jadi ibaratnya setup port di sini yang di allow berapa, di sini juga disamakan ya seperti itu. Jadi pertama dia akan melakukan mirroring ya, master ke cluster ini akan melakukan mirroring. Nah, selanjutnya dia akan melakukan pooling atau monitoring di devices yang sama seperti itu atau di sensor yang sama. Interkoneksi bisa pakai IP public maupun menggunakan tunnel atau private IP. Selanjutnya kita masuk ke objek hierarki dari PRTG, yaitu menyerupai akar pohon. Di dalamnya ada root berisi semua objek ya yang ada di device tree-nya PRTG. Ada probe ini adalah server yang diinstal PRTG-nya. Selanjutnya ada grup ini berisi bisa subgroup maupun devices. Device mewakili salah satu komponen dalam jaringan berupa IP ya, baik itu privat, tunnel maupun public IP. Ada sensor ini memonitoring satu aspek dari device dan di dalamnya memiliki beberapa channel. Channel menerima hasil pooling ya dan merupakan bagian dari sensor. Ini adalah objek hierarki dari PRTG. Selanjutnya ini UI welcome interface-nya dari PRTG. Jadi kita bisa tahu sensor all-nya ada berapa ya yang udah terimplementasi. Terus ada karena alarm ya yang saat ini sedang bermasalah itu ada berapa sensor. Kita masuk ke fitur PRTG, ada 6 poin. Pertama, flexible alerting, multiple user interface, cluster file over, map dan dashboard.
distribute monitoring, dan in-depth reporting. Kita masuk bagian pertama yaitu flexible alerting. Nah, ini hadir dengan lebih dari 10 teknologi bawaan ya, seperti mail, push, fly alarm, video file, ataupun HTTP request. Pola kerjanya yaitu jika ada sensor ya yang mengalami perubahan status ya, contoh dari hijau ke kuning dan kemudian ke merah, maka pertama kali dia akan mengaktifkan fitur alarm. Di sini akan muncul yang namanya new alarm ya, seperti itu. Selanjutnya dari sini kita bisa melakukan trigger notifikasi. Nah, trigger notifikasi ini kita bisa larikan ke Telegram maupun ke email. Nah, ini kita bisa buat schedule. Jadi mungkin ya di jam-jam tertentu atau di saat-saat tertentu itu trigger notifikasinya tidak aktif ya, atau kita pause seperti itu. Selanjutnya ini contohnya yang menggunakan Telegram. Jadi ini detail ya informasinya. Terus ini untuk eskalasi. Jadi eskalasi itu pertama kali ya kita polanya begini. Kalau untuk trigger notifikasi, pertama kali down dia akan lari ke Telegram seperti itu ya. Setelah dalam kurun waktu tertentu, katakanlah 30 menit kemudian, sensor masih status down, maka dia akan trigger berulang ya, atau eskalasi ke email. Jadi nanti di email ini nggak numpuk seperti itu. Nah, kalau ini threshold ya, nah ini khusus untuk traffic, CPU load, memori, disk, dan lain sebagainya. Kita bisa threshold. Dan ini untuk kondisi normal. Yang kedua, ada multiple user interface. Jadi PRTG itu hanya bisa diinstal di Windows, tapi kita bisa akses di multiplatform. Untuk platform pertama ada web interface. Nah, untuk web interface ini ya kita bisa akses menggunakan Google Chrome ataupun menggunakan Mozilla Firefox. Jadi ini adalah akses ya default dari PRTG gitu ya. Jadi kita tinggal buka Chrome ataupun Mozilla, kita tinggal masukkan URL-nya dan terus kita bisa login ya. Nah, kalau kita login menggunakan administrator, maka di sini ada tombol setup. Nah, kalau ada tombol setup ya sebagai administrator, maka kita akan dapat full konfigurasi dari PRTG itu. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke PRTG desktop. Nah, ini desktop, jadi modelnya installer ya. Jadi kita download dan install terlebih dahulu. Setelahnya kita masukkan URL dan kredensial PRTG kita. Maka kita sudah bisa akses PRTG lewat PRTG desktop. Nah, ini memungkinkan bagi teman-teman yang punya lebih dari satu core ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai solusi view secara terpusat ya. Seperti itu. Selanjutnya ada namanya mobile apps. Nah, ini udah support ya di mobile apps. Jadi kita bisa download dan install di Android maupun iOS. Jadi cara untuk connectivity-nya, jadi kita tinggal scan barcode ya. Jadi kita buka dulu PRTG kita lewat web browser, lewat Chrome ya, seperti itu. Terus kita login, setelah login kita tinggal buka scan barcode ya di My Account gitu ya. Kita tinggal scan, maka handphone kita bisa akses PRTG kita. Ini dengan syarat yaitu URL PRTG itu minimal bisa diakses via public atau menggunakan VPN ya, seperti itu. Selanjutnya ini ya, pembahasan kita ada yang namanya cluster file open. Nah, cluster file open ini jadi model kerjanya yaitu jika statusnya aktifnya dua ya, ini aktif, maka yang sebagai master atau primary adalah si current master ya. Ini sebagai yang melakukan yang mengambil tanggung jawab pekerjaan ya, itu si current master. Nah, jika si current master ini ada isu ya, baik itu secara network maupun hardware-nya bermasalah ya, maka nanti kinerja yang dibawa oleh si master ini akan diambil alih oleh si file open node. Jadi file open node ini dia akan jadi master ya, seperti itu. Nah, jika ini kembali normal, baik itu secara network maupun hardware-nya sudah up kembali, maka tanggung jawab yang tadi dihandle oleh si developer akan dikembalikan kembali ke si current master.
Cuman di sini ya ada kekurangannya sebenarnya secara teknik ya, secara teknik karena dia modelnya aktif-aktif. Jadi satu sisi melakukan mirroring, satu sisi melakukan monitoring di devices yang sama. Maka untuk eskalasi sensor yang awal mulanya 1000 akan dibagi menjadi 2 ya. Ini secara teori. Oke, selanjutnya ada map dan dashboard. Ini yang menarik. Jadi kita bisa customize icon kita sesuai dengan gambar yang kita inginkan ya. Jadi kayak gambar handphone, gambar TV maupun gambar yang lainnya. Nah, kita bisa customize. Setelah kita customize, kita tinggal upload di PRTG kita dan kita bisa menggunakan icon kita ya. Yang udah kita upload itu dalam bentuk dashboard di PRTG. Cara pembuatannya model polanya kayak pembuatan clipping gitu ya. Jadi pertama kita tentukan device atau sensornya. Kedua kita tentukan iconnya, tinggal kita drag ke tengah. Nah ini yang pernah kita implementasi. Ini polanya model mini aplikasi ya. Jadi saat kita klik Pulau Jawa gitu ya, maka dia akan reload ke Pulau Jawa ya, seperti itu. Terus kita klik nih Pulau Jakarta, peta Jakarta, maka dia akan reload ke area Jakarta. Jadi modelnya semacam mini aplikasi. Kalau ini modelnya dia disebutnya geomap. Jadi kita harus masukkan alamat di setiap device yang kita input ya. Baik itu kita masukkan alamat maupun latitude ataupun longitude ya. Jadi kita bisa masukkan ke device, maka PRTG akan mengenerate ya secara location. Nah, maka dia bisa di view seperti ini. Kalau ini ya polanya dia model top 10. Jadi kita langsung tahu ya pingnya yang paling gede berapa gitu ya. CPU yang paling gede berapa. Nah, kita bisa tahu dari top 10 ini. Dan ini untuk yang pola topologi ya. Jadi topologinya kita bisa tahu dari hulu ke hilirnya sampai bagaimana. Selanjutnya ada distribute monitoring. Nah, ini kita bisa sebut sebagai remote probe. Nah, ini merupakan perpanjangan dari local probe. Jadi local probe yang diperpanjang, beda set ya seperti itu. Nah, ini dapat mengurangi beban load core server. Ya, karena apa? Karena probe-nya yang awalnya kerjanya itu satu server, nanti akan dibagi 2 ya. Jadi kerjanya si core ini lebih lebih sedikit ya. Nah, selanjutnya interkoneksi dapat berupa private IP, tunnel IP maupun public IP. Maksimal di 30 remote probe. Nah, ini untuk yang 500 sampai 1000 sensor. Nah, ini yang lebih detail ya, seperti ini untuk detailnya. Jadi ini ada head office, ada cabang 1. Ini satu area tapi beda gedung ya, katakanlah seperti itu. Satu area tapi beda gedung. Nah, head office ingin memonitoring device di cabang 1. Nah, di sini di tengah-tengah ini ada firewall. Fungsi firewall adalah memblok semua port ya, sesuai dengan port yang diinginkan. Jadi hanya port-port tertentu yang boleh di-allow kan, seperti itu. Ini fungsi firewall. Jadi kalau seandainya si head office ini akan memonitoring di cabang 1 gitu ya, maka port ini nanti akan ada yang dibuka ya. Contoh ya SNMP, WMI gitu kan. WMI kan panjang ya portnya. Terus ada port yang lain ya, kayak SSH dan lain sebagainya. Maka di sini ya menurut kita kurang secure karena bagaimanapun dia adalah proxy ya. Kalau portnya dibuka banyak itu kurang secure, maka direkomendasikan diinstal remote probe di cabang 1. Jadi setelah kita install remote probe ya, hanya satu port yang nanti kita akan loloskan. Ya, satu port yang akan kita loloskan yaitu di port 23560. Jadi setelah ini diloloskan, maka ini akan berguna atau bertujuan sebagai tunnel dari remote probe ke core ya. Jadi setelah ini diinstal, IP ini diloloskan dan ini sudah tersinkronis, maka cabang 1 akan dimonitoring ya ke remote probe. Jadi remote probe ini akan memonitoring semua device yang ada di cabang 1 ya. Hasilnya ya akan dilewatkan di port ya ini TCP 23560 ke sisi core. Gitu ya. Nah, ini untuk yang intranet atau privat. Nah, kalau ini untuk via IP public, jadi cabang 2 pola kerjanya sama, cuman beda segmentasi ya. Jadi kalau ini dia lokal, kalau ini dia public. Jadi harus ada port yang diloloskan ya di 23560. Ini di NATing juga bisa ya, atau di port forwarding.
Di cabang 3 polanya juga sama ya, di cloud server juga polanya sama. Jadi di cloud server ini nanti kita install remote group ya, buatkan VM baru, kita install remote group. Nanti apa itu remote group ini akan memonitoring semua apa itu operating system kita yang ada di cloud server. Jadi levelnya hanya level operating system ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke in-depth reporting. Jadi in-depth reporting ini ya, ini adalah auto report ya, dia akan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Output support filenya yaitu ada PDF, HTML, XML dan juga CSV. Nah, view-nya seperti ini, ada summaries, ada grafik dan juga ada tabel di bawahnya. Nah, ini untuk yang report. Jadi di sini sudah disediakan template-nya. Kita tinggal apa itu gunakan template yang sudah ada ya. Jadi ini tidak bisa di-customize untuk template. Ini sudah ada kayak seperti ini. Jadi kita tinggal gunakan. Terus kita tinggal setup ya untuk schedule atau jadwal. Jadi nanti dia akan melakukan auto report itu mungkin ya per hari atau per minggu maupun per bulan. Jadi tentukan dulu reportnya ya, jadwal dia generate auto itu di berapa kali ya, mungkin sehari, seminggu maupun sebulan. Terus kita sesuaikan juga dengan email yang nanti akan dituju ya sebagai hasil dari report. Nah, setelah sudah, maka PRTG dia akan melakukan generate dulu ya, generate outputnya ya, mungkin PDF nanti di saving ke directory di si PRTG. Selanjutnya, dia juga akan melakukan trigger ke email yang sudah kita tentukan. Nah, seperti ini. Jadi, kita tentukan ya template-nya yang sudah disediakan oleh PRTG dan ini tidak bisa di-customize. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ya, yaitu ini dia adalah fitur cluster. Nah, jadi arsitekturnya seperti ini ya, saya gambarkan dulu. Jadi pertama, kita harus punya Windows Server dengan performa yang sama dan dengan setup yang sama. Nah, setelah sudah, kita install PRTG di sini, di master. Dan kita juga install PRTG di sini di cluster. Jadi dua-duanya harus diinstal PRTG dengan versi yang sama. Oke ya. Nah, setelah itu di Windows Server ini, yang Windows Server yang master, kita inject license ya. Intinya lisensinya itu bisa lisensi trial free maupun lisensi yang berbayar gitu ya. Setelah ini sudah diinject license dan ini udah running, maka kita tinggal masuk ke System Administration Tool. Di situ kita tinggal create apa itu namanya cluster. Jadi si master ini nanti kita akan create sebagai master. Oke, setelah udah, maka dia akan melakukan restart service ya di Windows Server ini. Oke, ini udah. Selanjutnya di cluster. Nah, kalau cluster ini kita install dulu PRTG-nya ya. Setelah diinstal, maka kita tinggal masuk ke System Administration di PRTG ya. Administration tool ya. Nah, terus ini sebagai join ya, joiner. Jadi join cluster. Nah, saat join cluster gitu ya, maka nanti akan ditentukan IP masternya berapa, terus di situ juga ada access key-nya berapa gitu ya. Jadi ada dua item yang perlu kita input yaitu IP master berapa, key-nya berapa. Setelah udah kita akan save ya dan dia akan melakukan restart service. Setelah sudah gitu ya, maka di sini kita harus mengaktifkan ya. Mengaktifkan cluster yang sudah didaftarkan gitu ya. Setelah aktif maka yang terakhir kali adalah menyamakan lisensinya. Jadi lisensinya ini kita copy dari sini ya, si master kita paste ke sisi cluster. Jadi nanti lisensinya satu gitu ya. Ini karena ini fitur jadi lisensinya satu. Cuma nanti kita install 2 PRTG ya dan lisensinya cuma satu. Gitu ya. Nah, ini setelah dia sudah tersinkronisasi, maka dia akan melakukan mirroring ya, synchronize atau mirroring. Jadi master akan melakukan mirroring ke cluster, ini akan disamakan ya datanya. Terus selanjutnya juga dia akan melakukan monitoring di devices yang sama atau di sensor yang sama. Nah, interkoneksi bisa menggunakan public IP ya, tunnel IP maupun private IP. Nah, ini dia akan melakukan mirroring dan juga akan melakukan monitoring di sensor atau devices yang sama.
Nah, ini untuk yang status master mode ya. Jadi ini master IP-nya 10.13, failover IP-nya 10.12 ya. Contoh seperti ini. Jadi ini statusnya dia aktif. Jadi klasternya dia connected atau aktif. Nah, ini dapat diakses ya sebagai administrator adalah current master. Jadi yang sebagai administrator adalah si current master. Current master, jadi kita aksesnya IP dia ya. IP si master yaitu 10.13 URL yang kita akses sebagai URL master. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini dia status master mode. Nah, karena ini dia terkoneksi gitu ya, connected, maka kita bisa lihat log yang ada di sini ya. Statusnya cluster connected. Nah, ini juga ada yang disconnect gitu ya. Nah, ini intinya dia akan melakukan mirroring. Ya, dari master ke failover dia akan melakukan monitoring. Dan juga di sini juga ada lognya. Kita bisa lihat ya secara detail di sini connected node. Nah, ini untuk key-nya kita dikasih tahu. Nah, selanjutnya untuk contoh sensornya yaitu kita menggunakan sensor ping. Jadi setelah master dan failover node ini dia connected serta terus statusnya adalah tersinkronisasi, maka nanti kita bisa lihat ya di ping itu ada dua value. Nah, ini ada cluster node. Value pertama yaitu dari sisi node 10.12 atau kita bisa sebut sebagai failover. Statusnya up dan last value-nya 0 milisecond. Message-nya oke. Nah, untuk yang poin kedua yaitu di master ya. Di master ini kita bisa tahu statusnya up, ada last value-nya 0 dan message-nya juga oke. Jadi kesimpulannya kalau kita menggunakan cluster gitu ya, maka ada dua value. Value pertama dari sisi si master, value kedua dari sisi si failover. Jadi pingnya itu kita bisa lihat ya, oh dari sisi sini berapa, dari sisi sini berapa. Nah, ini kalau untuk traffic. Tadi sensor ping, ini sensor traffic. Traffic pun beda ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi cluster gitu ya, ini 170 kabit. Nah, kalau dari sisi master itu 12 kabit. Jadi ada perbedaan ya. Jadi ini ada dua value ya, katakanlah satu sensor yaitu interface DNet ya. Ini ada dua value. Value dari sisi master dan value dari sisi cluster seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini untuk traffic ya, sebagai traffic atau grafiknya kita bisa lihat. Nah, ini kalau secara network monitor secara lokal atau master. Seperti ini grafiknya ya. Kalau ini Kalau ini secara tabel ya, secara tabel. Jadi kita bisa tahu nih, secara tabel. Jadi tabelnya kayak gini kita bisa tahu. Ini untuk yang master polanya. Nah, kalau ini untuk yang node. Ya, yang node jadi beda ya. Ini udah 2 mega. Kalau untuk yang master tadi berapa? 4 mega gitu ya. Jadi dari sisi A segini, dari sisi B segini. Intinya itu. Nah, kita bisa tahu nih secara grafik dan juga secara tabel. Ini secara value ya, aktualnya kayak gimana. Nah, selanjutnya untuk yang status failover mode, yaitu masternya 13 ya, failovernya ini 12. Nah, jadi kalau salah satu kita disconnect-kan ya, katakanlah yang ini awalnya master, setelah ini down, baik itu secara network putus ya, atau secara hardware atau software bermasalah, intinya dia down, maka yang 10.12 yang awalnya sebagai failover, dia akan berubah menjadi current master. Gitu ya. Yang tadi di awal saya sebutkan. Nah, maka ini statusnya dia disconnected. Cuman kita masih bisa melakukan pooling ya, yaitu di server failover. Nah, polanya gini ya, statusnya jadi disconnected. Tapi yang bertanggung jawab adalah si failover yaitu di 10.12 sebagai failover server. Nah, modelnya kayak gini. Jadi dari sisi ping kita bisa tahu ya bahwa yang kerja saat ini adalah dari sisi node atau failover yaitu 10.12. Nah, ini statusnya up ya, value-nya 0 milisecond, message-nya oke. Nah, untuk PRTG yang master ini karena device-nya bermasalah maka ini nggak ada value-nya atau kosong. Gitu ya. Jadi ada perbedaan ya teman-teman antara yang failover dia statusnya connected dengan yang salah satu dia down gitu ya. Di sini contohnya kita menggunakan yang master.
Nah, ini untuk yang tadi untuk yang ping ya. Kalau secara traffic, nah traffic juga sama. Jadi kita hanya bisa melihat dari sisi failover gitu ya. Nah, ini up statusnya last value-nya yaitu 161 kbit dengan message oke. Nah, kalau kita lihat ya dari sisi grafik ya, kalau kita klik PRTG Network Monitor, maka ini akan kosong. Ya, karena device-nya sedang down ya, atau mungkin ada maintenance dan lain sebagainya. Nah, kalau kita klik ya, nah klik ke tabel juga kosong. Nah, gitu kan. Nah, selanjutnya kalau kita klik ke node ya, node yang 1012, maka ini akan menampilkan grafik ya seperti ini. Nah, ini juga ada tabelnya. Tabelnya pun ada value-nya ya, seperti itu. Nah, kalau untuk device tree ya, device tree polanya kalau kita menggunakan cluster, maka susunannya ada local root, terus ada local probe, ada probe device, terus di tengah ada core server, terus ada cluster probe. Nah, sekali lagi local, cluster. Device yang nantinya kita akan masukkan ya, device-device yang nanti kita akan define atau input, itu wajib kita taruh di cluster ya, teman-teman. Wajib kita taruh di cluster. Jadi device-device kita itu wajib ditaruh di cluster gitu. Kalau kita taruh di local probe gimana, Mas? Kalau kita taruh di local probe ya, maka kalau seandainya masternya ini down gitu ya, maka nanti device atau sensor yang ada di local probe itu nggak bisa disebutnya cluster ya, melakukan cluster. Jadi memang polanya seperti ini, device-nya itu harus ditaruh di bawah cluster. Ya, jadi nanti dia saat ada down di master, dia akan bisa melakukan disaster ya, seperti itu. Ini untuk pola device tree-nya. Nah, kalau untuk reportnya pun ada selection-nya. Yaitu kita mau pilih yang lokal atau main atau master ya, atau kita pilih yang failover. Ya, jadi secara report pun ada dua, mau dari sisi A atau sisi B ya, seperti itu. Nah, ini kalau untuk dari sisi apa mana nih? Bentar kita cari ya. Nah, ini kalau dari sisi cluster ya. Jadi seperti ini contoh reportnya. Nah, ini dia. Nanti ada dua ya. PRTG Network Monitor. Nah, ini dari sisi master dan ini dari sisi failover. Jadi ada dua nanti ya, ada dua value atau dua monitor dari sisi A, dari sisi master dan dari sisi failover. Ini untuk secara reportingnya. Oke, saya coba ya memberikan session live view-nya. Nah, seperti ini contohnya ya, teman-teman. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini status dari failover itu pasti ada yang namanya down parsial ya. Jadi kalau kita lihat di welcome interface ada yang namanya down parsial, berarti fitur klasternya pasti digunakan. Nah, ini contoh ya, contohnya seperti ini. Ini device tree-nya seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada local probe, ada core dan juga ada cluster. Device pasti kita taruh di cluster. Kecuali ada device flow dan ada log ataupun yang lainnya ya, yang berat-berat atau yang impact-nya itu besar. Gitu ya. Jadi flow itu nggak bisa kita taruh di cluster. Jadi kita harus taruhnya di local probe. Jadi pola device tree-nya seperti ini ya, teman-teman. Sekali lagi. Jadi emang ini udah skemanya dari prinsipal. Jadi kita harus masukkan device ya, device besarnya atau grouping besarnya itu di bawah cluster. Ya, ini secara device tree. Nah, maka kita bisa tahu ya, secara ping kita bisa lihat ya value-nya ada dua. Yaitu dari sisi failover sekian dan dari sisi master sekian. Ini untuk yang overview-nya. Kalau kita lihat live datanya, nah kita bisa tahu dari sisi master, yaitu sekian ping time-nya. Dari sisi node atau failover, yaitu sekian. Nah, kita bisa tahu.
Jadi kesimpulannya kalau fitur ini kita aktifkan ya, ada dua apa itu monitoring ya, rujukan dari rujukan si master atau rujukan si developer. Tapi di sini ya teman-teman maksimal, jadi fitur developer ini kita bisa terapkan ya maksimal itu di 5.000 sensor ya. Jadi kalau lebih dari 5.000 sensor, kalau mau menggunakan fitur ini, jadi kita harus konfirmasi dulu dengan prinsipal. Yaitu biasanya dengan cara servernya ini mungkin ya dibuat dedicated dengan performa yang sama gitu ya. Jadi nanti dikhawatirkan tidak ada isu ya saat apa itu PRTG-nya sedang produksi. Seperti itu. Jadi ini ada pola-pola tertentu ya yang bisa kita gunakan untuk cluster ini ya. Jadi kita lihat dulu ya. Nah, ini dari internet ya, jitternya, ping jitter. Jadi kita bisa tahu ya dari sisi masternya berapa, ini 18 millisecond. Nah, kalau dari sisi failovernya ini 19 millisecond. Jadi ada perbedaan yang signifikan ya, teman-teman di sini. Jadi mau pakai yang master atau failover value-nya. Nah, kalau ini dari sisi master, kita bisa tahu ya. Jadi, oh ini time latency-nya sekian gitu ya, time jitter-nya sekian. Nah, ini untuk yang PRTG master. Kalau untuk yang WRTG failover, kita bisa tahu, oh value-nya sekian gitu ya. Nah, ini semua device sama ya, teman-teman, rata. Jadi baik itu sensor apapun kalau kita taruh ya device-nya di bawah cluster itu pasti nanti ada dua value yang muncul. Tapi kalau kita taruh di local group ya, contoh ini ada failover net flow sorry, maka ini nggak ada informasi lainnya ya. Jadi kalau kita taruh device atau sensor kita di atas di bawah apa itu local group, maka nanti nggak ada informasi seperti ini. Informasi yang dia menunjukkan bahwa ada dua value atau dua hasil monitoring ya, seperti itu. Nah, contoh ya, kita coba klik yang cluster probe. Di cluster probe ini ada health ya. Health aja kita bisa lihat ya. Ini ada dua output, yaitu dari sisi master dan dari sisi developer. Ya, tapi kalau kita lihat ya dari sisi local probe, maka kita hanya menemukan yaitu di master saja ya, nggak ada dua value, adanya satu value gitu ya. Di sini ada clue ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang dari sisi device tree-nya ya. Jadi device tree kita bisa tahu seperti apa value-nya ya, value dari sisi si master dan juga value dari sisi si failover. Nah, sekarang kita akan coba ya praktekkan bagaimana kalau dari si master ini dia statusnya apa itu namanya down ya, apakah ada impact gitu ya. Nah, ini statusnya dia connect. Nah, master ini statusnya connect, maka ada dua value yang nanti bisa kita lihat yaitu value dari sisi master dan value dari sisi failover. Nah, coba kita akan matikan ya service dari si current master. Oke, saya coba remote dulu servernya. Oke. Nah, kita akan matikan servicesnya ya, teman-teman. Service, kita matikan ya, service di PRTG master. Oke, ini saya stop. Dan ini saya stop. Oke, kita tunggu dulu, masih proses ya, proses stop untuk servicesnya. Oke, oke, ini udah. Kita tinggal close ya. Nah, ini kita tinggal lihat ya statusnya. Nah, ini dia apa itu karena servicesnya mati ya, karena servicesnya mati maka kita nggak bisa akses dari main master. Kita harus akses dari sisi apa itu failover ya. Jadi kita harus buka dulu ya tabnya. Nah, ini portnya bisa disamakan ya atau dibedakan. Oke.
Nah, ini yang failover ya. Ini yang tadi master, ini yang failover. Jadi kita tinggal masuk ke yang ke failovernya. Jadi kita tinggal masuk. Oke. Loginnya sama ya. Sama tadi, nggak ada perubahan. Jadi kita tinggal setup di sisi master. Ini dengan status connect ya. Kalau udah status connect, kita bisa setup ya dari fungsi create user, create group. Itu maka si failover akan mengikuti apa yang kita setup di master ya. Seperti itu. Nah ini pasti nanti ada down ya. Nah ini downnya. Jadi kita cek dulu dari sisi status. Apakah memang benar dia disconnected? Nah benar ya. Jadi status dari si master yang awalnya di sini, ini off. Di sini servisnya kita matikan ya. Maka yang tadinya sebagai si failover akan berubah menjadi current master. Karena apa? Karena pekerjaan yang awalnya dihandle oleh si master akan dilimpahkan ke si current si failover. Nah, si failover si failovernya ini akan menjadi apa itu master ya, seperti itu. Nah, kita cek dari sisi device tree-nya. Nah, device tree-nya setelah root pasti langsung cluster ya, bukan local probe. Kita cek dari cluster health. Nah, ini ada informasi message bahwa node cluster node-nya ini ada yang putus ya. Gitu. Nah, ini kita juga tahu dari sini. Ini statusnya ada yang down gitu. Jadi hanya satu kaki yaitu sisi cluster dan sisi cluster sudah berubah menjadi master. Kita cek dari jitternya ya, ping jitternya, dan di sini hanya ada satu value yaitu value dari sisi failover ya, seperti ini. Ya, saat kita klik left data gitu ya, maka di sini hanya si failover aja yang di view, yang si masternya dia ini kosong. Nah, ada gambaran ya teman-teman. Jadi ini adalah fitur dari PRTG. Jadi saat kita aktifkan, ini pertama kali yaitu performa servernya itu harus disamakan antara main dan si dari master dan failover. Ini secara server ini harus sama performanya seperti itu. Nah ini kita masuk coba ke traffic ya. Ke traffic, nah ini ada di net. Nah ini ada satu ya. Hanya si failover yang sekarang menjadi master. Gitu ya. Teman-teman ada gambaran ya. Nah, jadi gitu. Ini untuk device tree dari PRTG. Nah, kita coba naikkan kembali ya, atau kita coba start kembali servicesnya yang dari sisi master. Apakah nanti ada perubahan? Nah, secara teknis perubahannya yang awalnya dari si master ya, yang saat ini failover jadi master, itu nanti dia akan menjadi failover lagi dengan status read only ya, seperti itu. Oke, kita coba buktikan ya dari teori PRTG tadi. Nah, ini current master. Kita klik ya. Nah, ini current master awalnya ya. Nah, kita tunggu dia sampai hidup dulu atau up dulu. Nah, ini masih trying. Nah, kita perlu try again ya. Nah, ini dia baru up ya, naik. Nah, kita tinggal cek ya. Apakah memang seperti itu ya, sesuai dengan teorinya kita cek. Nah, ini awalnya master ya, 12 awalnya master. Oke, dia masih apa? Masih status running. Kita cek dulu. Nah, ini masih jalan, kita tunggu ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, up. Oke, udah up. Nah, kita tinggal lihat ya dari sini. Nah, ini belum up ya, tunggu. Nah, udah ada tanda hijau. Ya, ini jadi failover ya, dan ini jadi master. Ya, connected. Dan kita coba cek dari sisi device tree-nya. Kita masuk ke jitter. Nah, ini harusnya sebagai read only ya. Ya, ini ada tulisannya sebagai this failover node read only. Jadi ini hanya just read only, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini ada dua
value seharusnya. Nah, ini masih no data ya. Terus kita coba overview lagi. Harusnya sudah ada. Oh, sorry. Ini dia sebagai read only. Coba kita masuk dari sini. Oke. Nah, oke. Nah, ini statusnya juga dia udah connected. Kita coba overview lagi. Masih no data. Berarti ada timing ya, teman-teman ya. Nah, kita coba masuk dari sisi sini. Nah, ini dia masih health-nya masih tinggi. Jadi kita tinggal tunggu sampai semua sensor kembali ya seperti sedia kala. Nah, ini kita scan now. Kalau dari sisi ini masih enggak atau kurang, kita bisa beralih ke sisi yang lain. Contoh kayak ping di sini ya, di bridge kita coba cek. Nah, ini ada dua value. Ya, dari sini teman-teman bisa ya. Nah, ngerti ya maksudnya. Jadi ini untuk solusi failover di PRTG ya. Jadi di Seizure recovery. Jadi kalau yang ini mati, tenang, datanya masih aman karena masih ada failover node. Gitu. Saya kira itu Mbak Nurma ya yang bisa saya jelaskan. Kita bisa lanjut ke sesi Q&A. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Nurma. Oke. Oke, terima kasih Mas Roni atas sharing presentasinya. Kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, bentar Mas. Pertanyaan pertama dari Pak Septiono Kurniawan. Pertanyaannya, apakah PRTG hanya bisa dijalankan pada OS Windows Server? Iya, jawabannya ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah PRTG dapat diimplementasikan pada bare metal server konvensional on-premise? Oke, jadi tinggal lihat arsitekturnya. Kalau arsitekturnya dia menggunakan PRTG Network Monitor, itu menggunakan on-prem. Itu Mbak Norma. Jadi menggunakan on-prem. Maupun ibaratnya gini ya, servernya apapun itu, intinya kita masuknya ke level OS ya, bukan level server atau physical. Kita levelnya di OS. Jadi bawa OS, kita install PRTG, nah itu udah on-prem. Itu Mbak Norma. Oke, Mas. Bentar. Pertanyaan masih dari Pak Septiono. Apa saja yang harus disiapkan untuk mengimplementasi PRTG? Dan menu apa saja yang disediakan dalam dashboard PRTG? Oke, boleh dulu lagi Mbak Nurma? Apa ya? Pertanyaannya, Apa saja apa yang saja diperlukan? yang harus disiapkan untuk mengimplementasikan PRTG Oke. dan menu apa saja yang disediakan dalam dashboard PRTG? Oke, apa saja yang disiapkan? Pertama, device yang akan dimonitoring, Pak. Itu pertama. Itu harus lolos dari firewall. Contoh, kayak Bapak mau monitoring network device, contoh switch, router, access point, dan lain sebagainya. Nah, pertama, kita harus setup SNMP-nya. Ini buat yang SNMP device. Ya, SNMP-nya kita harus setup. Dan kalau bisa, community-nya itu harus disamakan. Kalau versi 2 semua, community-nya apa disamakan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, loloskan ya dari firewall. Jadi dari server PRTG ke device ya, ini harus lolos dari firewall. Itu dipastikan dulu. Nah, kalau setelah udah, kita tinggal add device-nya ke PRTG. Setelah device-nya di-add di PRTG, baru kita bisa buat dashboard. Kalau buat dashboard, balik lagi pola atau skemanya mau kayak gimana. Kalau mau pakai custom icon, siapkan dulu iconnya ya dengan format PNG yang belakang atau backgroundnya itu dikosongin. Kita upload ya file itu, copy paste ke web root map object dari PRTG. Saya kira itu Mbak Nurma. Oke, Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak. Bentar.
ke Pak Samsudin. Apakah servis PRTG akan makan banyak resource atau ada spesifikasi tertentu untuk menggunakan PRTG? Servis di PRTG ada dua yang berjalan ya Pak ya, yaitu ada core dan ada probe. Biasanya yang instalasi besar ya, yang memakan banyak resource yaitu PRTG core-nya Pak, atau PRTG core servernya, itu yang banyak memakan resource. Kembali lagi ya, jadi kalau kita mau membangun NMS PRTG ini, sekali lagi servernya harus disesuaikan dengan apa itu requirement yang sudah diberikan oleh PRTG. Jadi di situ tuh udah ada ya di requirement-nya PRTG, rata-rata itu menggunakan dedicated server. Toh kalau Bapak mau menggunakan VM ya server itu, maka ya VM-nya biasanya ya CPU di VM itu ada yang direct atau dedicated dan ada juga yang menggunakan sharing gitu ya. Biasanya di VM ada dua itu pola ya, pola yang dia dedicated CPU load dan pola sharing CPU load ataupun memori ya. Nah ini kita harus buat dia itu dedicated gitu ya, jadi nggak di sharing. Nah itu untuk pondasi untuk apa itu membangun NMS PRTG. Pertama performa dulu gitu ya. Nah setelah sudah maka servis yang berjalan itu Pak itu pasti nggak akan membebani kinerja operating system gitu. Rata-rata ya yang biasanya ngehang ini PRTG-nya itu rata-rata memang sedari awal dia membangun NMS PRTG ya, dia menyepelekan hal yang menurut kita itu pondasi ya. Pondasi yaitu operating system dan performa dari server itu sendiri. Itu harus disesuaikan. Kalau bisa dilebihkan dari requirement yang sudah ditentukan oleh prinsipal. Saya kira itu Mbak Nur. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Yurijal Randy. Ya, ada 4 pertanyaan nih Mas. Yang pertama, apakah kita memerlukan lisensi komersial untuk PRTG atau dapat kita menggunakan freeware edition? Oke, balik lagi ke kebutuhan ya Pak ya. Kalau seandainya menggunakan trial version, Bapak mau nyoba-nyoba dulu, nggak masalah. Itu diberikan apa itu unlimited sensor selama 30 hari. Jadi Bapak bisa ngoprek ya kebutuhannya dulu. Jadi ibaratnya kita coba-coba dulu lah gitu ya. Jadi kita install PRTG gitu kan, yang trial version. Ya udah dalam waktu 30 hari, itu kan lumayan panjang ya Pak. Jadi Bapak bisa ngoprek tuh di situ ya. Jadi add device ini, device itu gitu kan. Terus kalau bisa ya menggunakan yang custom sensor dan lain sebagainya. Nah, setelah sudah gitu kan, nah maka Bapak akan mendapatkan sebuah kesimpulan ya. Contoh ini di instansi gitu ya. Oh, ternyata saya itu membutuhkan PRTG dengan sensor segini loh di instansi saya seperti itu. Maka itu bisa digunakan sebagai acuan ya kalau seandainya Bapak ingin menggunakan lisensi yang berbayar. Kalau seandainya freeware, intinya freeware itu hanya 100 sensor, Pak. Gitu ya. Jadi kalau Bapak maksa nambahin, maka nanti sensornya akan di-pause secara sistem oleh PRTG. Nah, saya kira itu Mbak Nurma. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas, masih sama dari Pak Yurijal. Berapa banyak sensor yang dapat kita pantau menggunakan PRTG Network Monitor? Berapa banyak kembali lagi ke kebutuhan. Jadi yang freeware itu 100 gitu ya. Terus yang paling besar ya, paling besar itu ada yang namanya PRTG Enterprise, yaitu minimal di 20.000 sensor sampai dengan 50.000 sensor. Itu Mbak. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya, dapatkah kita menyimpan konfigurasi monitoring kita saat mengupgrade dari freeware atau trial ke salah satu commercial edition? Oke, kalau mau di backup ya itu sepertinya nggak perlu ya. Jadi polanya gini, kalau PRTG freeware itu semua fitur di PRTG itu dapat ya. Kayak contoh ya, update untuk versi PRTG-nya dapat. Ini yang freeware, cuman kebatas sensor.
Ya, jadi waktunya update, update, waktunya update, update. Seketika kita punya dana untuk beli lisensi yang komersial, maka kita tinggal cemplungin lisensinya. Kita nggak perlu yang namanya backup atau apapun ya. Jadi kita tinggal cemplungin atau update lisensi. Setelah di refresh dan lisensi itu tertulis successful gitu ya, maka ya sudah. Apa yang sudah kita setup di versi freeware sekarang akan berubah menjadi komersial lisensi gitu kan. Dan kita tinggal nambahin sensor yang awalnya 100 menjadi jumlah lisensi yang komersialnya berapa gitu. Itu sih Mbak Nurma. Oke Mas, pertanyaan terakhir nih Mas dari Pak Yurijal. Apakah PRTG mendukung banyak akun pengguna dan hak pengguna? Ya, mendukung. Oke. Ini kayaknya ada yang mau bertanya langsung, Mas. Pak Silakan. Muhammad Wahidin, silakan Pak Muhammad Wahidin. Ya, selamat sore. Sore Pak Wahidin. Pak Ahmad Sahroni, selamat sore. Perkenalkan saya Wahid dari PT Brixton, Pak. Kebetulan kami sudah menggunakan PRTG ya, Pak. Sudah ada pemakaian tahun ketiga ya, Pak ya. Oke. Ada 3 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama kaitannya dengan prop server ya Pak ya. Jadi kita ada kendala ya kalau untuk prop server itu mana best practice-nya bagaimana? Apakah menggunakan virtual atau physical, mana yang lebih baik? Kemudian yang kedua adalah tahan dulu Pak, kita jawab yang pertama dulu. Gitu siap, ya, siap. Biar silakan, clear ya. Oke, untuk prop ini remote prop ya. Saya tegaskan ini remote prop, benar? Ya, remote prop. Oke, kalau untuk remote prop, Bapak bisa gunakan VM nggak masalah. Tapi dengan satu syarat ya, di requirement PRTG ya itu kan ada yang namanya requirement khusus remote prop. Kalau nggak salah per 200 sensor atau per 500 sensor itu ya CPU-nya 2, memori 2 atau 4 gitu ya. Nah itu tinggal disesuaikan. Tapi dengan catatan ya Pak, kalau virtual itu saat meng-create sebuah VM itu diusahakan CPU-nya dia dedicated ya, bukan share. Oke. Nah, sama memori, hanya 2 itu. Nah, CPU sama memori itu harus dedicated ya, enggak share. Nah, setelah udah gitu ya. Jadi ada Windows-nya. Bapak tinggal install nih dari URL PRTG Bapak gitu ya. Install. Nah, setelah diinstal kembali lagi lolosin port TCP 23560. Dari sisi firewall Windows, terus dari sisi firewall baik itu di router maupun di segmennya dia dan sampai ke internet gitu ya. Kalau seandainya interkoneksi menggunakan VPN, ya tembak aja tunnelnya gitu. Tunnelnya berapa? Atau kalau via akses IP publish, ya udah kita bisa NAT dari sisi head office. Intinya nembak ke IP core, gitu Pak. Setelah nembak gitu ya, connect apa enggak statusnya gitu. Kalau seandainya masih enggak connect nih, masih enggak berhasil. Jadi gini Pak, saat kita konekin, kita harus buka web browsernya nih. Ya, web browser, terus kita juga masuk ke PRTG Remote Group ya. Saya kasih contoh kayak gini deh. Jadi setelah kita memasukkan IP ya di PRTG Administration Tool di sisi probe ya, remote probe, maka kita wajib masuk ke sini lagi Pak. Dan kita juga harus prepare download ya. Nah, ini saya cancel. Katakanlah install down. Nah, ini kita harus aktifkan yang seperti ini. Tujuannya apa? Nanti di sini ada auto discover atau kita terima apa enggak di sini. Nanti di sini ada pop up ya, pop up. Di sini approve apa enggak. Kalau seandainya sudah kedetek dia down dan kita approve, maka itu udah paten, Pak. Remote probe-nya. Gitu. Gimana, Pak? Ada clue atau mungkin masih bingung? Iya, jelas, Pak. Oke, jadi kalau seandainya nggak sukses ya itu tinggal dirubah akses key-nya. Iya. Gitu. Yang kedua, Pak. Ini kendala yang kami alami, Pak ya. Jadi kalau untuk yang cluster memang kami berjalan ya, Pak ya. Yang sudah berjalan. Jadi ada 2 server yang bisa kami pakai dan berhasil ya, Pak. Tapi sayangnya untuk
remote probe-nya ya Pak ya, ketika terjadi masalah, remote probe-nya kebetulan down gitu ya Pak ya. Alhasil data dari sensor itu kan tidak tergathering ya Pak ya, tidak bisa kami terima gitu dalam tempo waktu tertentu. Nah, kalau probe-nya sendiri itu bisa dilakukan proses backup tidak ya Pak ya gitu. Artinya contoh misalnya probe ini dia ada beberapa sensor, contoh ada 5 sensor lah gitu. Nah, kebetulan probe ini yang down itu probe-nya Pak, bukan server PRTG-nya nih Pak. Nah, seperti itu. Nah, ini kami agak kesulitan kalau misalkan probe-nya yang bermasalah. Nah, kami pernah ngalami yang physical server itu probe-nya bermasalah sehingga untungnya kita masih ada cadangan yang lainnya ya Pak ya. Cuman sayangnya ketika misalkan dijalankan artinya kita ada loss beberapa sensor yang tidak terambil datanya. Mungkin best practice-nya seperti apa Pak? Oke. Kalau probe-nya yang mati ya selesai sih Pak. Gitu. Kalau probe-nya mati selesai. Maksudnya selesai itu ya nggak ketolong. Kalau seandainya koneksi antara probe dengan core ini mati, ini masih ketolong karena di requirement PRTG yang probe itu ada jumlah hard disk 40 giga itu sebagai apa ya disebutnya temporary saving. Jadi sebenarnya pola probe itu dia pooling. Kalau poolingnya dia apa itu kalau dia mau setoran nih Pak, setoran kok koneksinya putus, maka dia akan temporary pooling di diri dia sendiri. Nah, kalau seandainya koneksinya dia nyambung lagi, maka yang dipooling sementara oleh si probe ini akan disetorkan langsung ke core. Nah, kalau itu aman. Tapi kalau seandainya probe-nya yang tewas, selesai Pak. Oke Pak, artinya sampai saat ini belum ada clustering di sisi probe-nya ya Pak ya dari PRTG ya Pak? Enggak, belum ada sih Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak. Oke Mas, terima kasih Pak Wahidin atas pertanyaannya. Kita lanjut nih Mas ke pertanyaan Pak Asep Muhammad. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak sensor yang dapat dipantau menggunakan PRTG Network Monitoring? Berapa banyak sesuai kebutuhan, Pak. Yang paling gede ya PRTG Enterprise. Yang paling kecil 500 sensor. Yang free 100. Balik lagi ke kebutuhan. Silakan. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah PRTG Network Monitoring ada fitur report yang bisa diambil dalam memantau perangkat PC server mana di jaringan dalam PRTG yang menghasilkan? Berapa banyak lalu lintas dan jenis lalu lintasnya? Oke, mungkin gini ya. Kalau report di PRTG ada, template sudah disediakan, dan template nggak bisa kita custom. Gitu ya. Template dari PRTG nggak bisa kita custom. Nah, untuk report sendiri, karena acuannya PRTG adalah sensor, maka sekali lagi output dari reportnya pun berdasarkan acuan sensor. Nah, kalau untuk yang lalu lintas ya, traffic flow ya, itu kita bisa keluarkan reportnya, yaitu report hanya just graphic pay ataupun graphic table atau dua-duanya. Nah, itu bisa kita gunakan atau bisa kita buat reportnya. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Nanang Harijanto nih Mas. Yang pertama, apakah PRTG ada proses untuk merampingkan instalasi core server seperti file jawaban yang dibaca oleh instalasi? Bentar kok bingung ya. Bisa diulang Mbak Nurma. Apakah PRTG ada proses untuk merampingkan instalasi core server? Merampingkan instalasi core server. Gini aja deh, Pak, bisa apa? Tanya langsung deh. Saya masih bingung pertanyaannya. Pak Nanang? Pak Nanang. Oke, kalau merampingkan core server ini maksudnya rampingkan ini apa? Masih belum ngerti sih dirampingkan kayak gini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Mas. Yang kedua, dapatkah PRTG memantau layanan IT dan proses bisnis? Layanan IT dan proses bisnis. Oke, kalau untuk layanan IT, PRTG mampu ya.
memonitoring availability dari devices. Itu yang pertama. Yang kedua, performa dari devices. Yang ketiga, yaitu traffic ya, atau bandwidth. Bandwidth ini ada dua tipe. Kita bisa lihat dari interface ataupun kita bisa lihat dari traffic flow seperti itu. Selanjutnya ada apps atau aplikasi ya yang bisa kita monitor, yaitu hanya memonitoring servicesnya dia berjalan atau enggak. Dan apakah aplikasi tersebut itu dalam status running atau enggak. Dan kalau seandainya database yang mau kita monitoring, itu kita bisa monitoring tapi dengan level yang publish ya, nggak sampai deep gitu. Nah, yang menarik ya, saat ini kan IoT sedang gempar-gemparnya dan PLTG sangat support sekali dengan IoT ya, baik itu via SNMP maupun MQTT. Nah, kalau untuk bisnis, trennya bisa ya digunakan, PRTG digunakan sebagai apa itu tren bisnisnya ya. Jadi kayak semacam SLA plugin. Nah, ini udah combine ya. Jadi untuk apa availability, mengukur availability dari devices atau availability dari service yang ISP berikan kepada customer ya seperti itu. Nah, itu bisa ya digunakan menggunakan PRTG. Ya, kalau PRTG sendiri, PRTG doang gitu ya, itu bisa. Tapi apa itu report outputnya itu masih teknikal banget. Tapi kalau udah dikombin dengan mungkin SLA plugin, nah itu reportnya itu lebih bagus ya seperti itu. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Eko Alvia. Izin bertanya untuk penggunaan koneksi pada sensor, apakah memungkinkan dengan penggunaan envelope atau LoRa agar bisa scale up area device yang bisa dimonitoring? Bisa tanya langsung, Pak. Halo Pak Alvia, ada Pak Alvia? Pak Eko Alvia? Pak Eko? Boleh diulangi, Mbak Nurma? Untuk penggunaan koneksi pada sensor, apakah memungkinkan dengan penggunaan NB-LoRa atau LoRa agar bisa scale up area device yang bisa dimonitoring? Ini kayaknya sensornya beda deh. Ini sensor IoT sensor nih beda. AKCP. Ya, kita jumping dulu kali ya. Oke, Mas. Lanjut ke pertanyaan Pak Henry Susanto. Izin bertanya. Misalnya kita beli PRTG 10 sensor, itu implementasinya gimana ya? Contoh, kita punya switch 24 port. Kita ingin monitor traffic semua portnya. Jika lisensi kita punya 10 sensor, maka butuh 14 sensor lagi. Apakah begitu cara menghitungnya? Ya, memang begitu. Jadi gini Pak ya. Jadi acuan yang global ya, yang ya kita bisa sebut sebagai global acuan yang gampangannya lah gitu. Jadi satu device itu minimal 5 sampai 10 sensor. Gitu ibaratnya kalkulasi orang yang nggak terlalu paham tentang sensor di PRTG ya. Biasanya begitu. Nah, kalau ingin memonitoring interface di switch, kembali lagi total switch-nya berapa, Pak? Katakanlah Bapak punya 24 switch. 24 switch ini kan fisikal. Kita memonitoring fisikalnya doang ya, atau plus virtualnya dan lain sebagainya. Jadi nanti banyak Pak. Jadi kalau seandainya Bapak menggunakan model manage ya, switch manage, Bapak bisa monitoring just trunk-nya saja. Itu. Jadi kembali lagi sesuai dengan apa itu kalau seandainya switch ya, balik lagi dengan hitungan switch-nya, interface-nya berapa. Katakanlah satu switch itu 24, maka Bapak perlu 25 sensor. Duh, kok 25 sensor, Mas? Ya karena ditambah ping. Nah, ping itu availability. Jadi nanti ping plus interface 24. Emang hitungannya begitu, Pak. Gitu. Kita nggak bisa customize, katakanlah satu sensor ini menyangkut semua value yang dibutuhkan, nggak seperti itu. Hitungannya emang acuan dari prinsipalnya seperti itu. Itu Mbak Norma. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Widodo nih Mas.
Remote Prop ini berupa server atau VM ya yang diinstal di cabang 1. Berupa VM bisa, mini PC bisa, Pak. Untuk sementara yang disupport operating sistemnya yaitu Windows. Tapi ini prinsipal sedang mengerjakan ya Remote Prop ini available di multi platform. Just Remote Prop ya, Just Remote Prop gitu. Itu Mbak Nurma. Oke. Yang kedua masih dari Pak Widodo. IP master dan failover harus satu network kah? Enggak juga, Pak. Enggak. Intinya kita bisa ping, itu yang pertama ya. Kita bisa ping dari node yang berbeda. Terus kita bisa loloskan TCP 23570. Nah, itu sebagai bridging dari failover ke master node. Gitu ya. Jadi intinya gini, itu baik itu privat IP, beda segmen, bebas, asal bisa di-ping dan bisa dilolosin. Mau tunnel IP itu juga bisa, ataupun public IP bisa. Kalau public IP kita bisa NAT, itu malah lebih gampang. Gitu. Bisa sih Pak, itu Mbak Nurma. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Agus Setiadi. Untuk memonitoring device site atau antar set, berapa besar bandwidth yang dibutuhkan ya Pak? Dan apakah sifatnya real time? Oke, kalau bandwidth yang dibutuhkan itu kecil ya. Jadi akumulasinya itu per sensor, itu kita lihat dulu sensornya. Sensor impact kalau low, itu pun bandwidth yang dikeluarkan pun juga low. Jadi estimasi dalam satu sensor itu ukurannya itu bit ya Pak. Bit. Itu dalam 1 menit. Sekali pooling ya. Sekali pooling interval. Itu kalau satu sensor value-nya katakanlah 5, itu ukurannya sekitar bit. Puluhan bit gitu ya, lebih spesifik. Nah kalau seandainya satu device nih, satu sensor, katakanlah satu device ada 10 gitu ya. Nah dari puluhan bit ini kita tinggal ngalih gitu. Nantinya dia kabit. Jadi enggak gede kok. Jadi kalau interval per setengah jam itu kalau nggak salah udah mega. Jadi dia kan setorannya kan per interval gitu ya. Nah per interval ini tinggal ngali sensornya berapa, ininya berapa. Ada hitungannya sebentar. Ini saya coba kasih kalkulasinya. Nah hitungannya itu di sini kalau nggak salah sebentar. Ada hitungannya mana ya? Bentar ya. Nah ini dia. Nah ini ya hitungannya seperti ini. Jadi ini 24 port ya, 2 channel in out, 48 value. Nah 15 server sensor sekian. Nah kalau 2 firewall sekian. Nah kalkulasi. Jadi balik lagi ini ada message-nya apa enggak gitu ya. Nah ini value use 28 bits, message 22 bits. Jadi hitungannya 50 message, 22 bit plus 190 value, sekitar segini Pak. Ini per interval gitu ya. Terus jadi or about 7 megabit ya untuk core message. Jadi sangat kecil. Nah, ini saya coba kopas ke chat ya. Jadi intinya sangat kecil ya Pak ya untuk bandwidth yang dibutuhkan antara si probe dengan si core. Nah, silakan cek di chat. Oke, itu Mbak Nurma. Oke, Mas. Lanjut ke pertanyaan Pak Michael Tanu. Yang pertama, apa perbedaan antara PRTG Hotset Monitoring dan PRTG Network Monitor? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Kalau PRTG Network Monitor, gitu ya, dia modelnya on-prem, Pak. Dan kita perlu invest server untuk sisi core. Jadi beli servernya, ya, terus kita install aplikasinya di server itu, baru kita monitoring. Seperti itu ya, itu kalau pola yang PRTG Network Monitor. Kalau hosted monitor, jadi dia modelnya on cloud. Jadi Bapak nggak perlu invest server gitu ya. Jadi servernya itu udah ada di cloud. Jadi Bapak tinggal sediakan mini PC untuk remote probe-nya.
Jadi dari remote probe ya OS Windows gitu ya, kita akses URL PRTG core-nya berapa, kita download PRTG remote probe-nya, setelah download kita install PRTG remote probe-nya, tinggal kita sinkroniskan ke cloud kita, PRTG cloud kita. Setelah udah tersinkronisasi ya, maka PRTG remote probe di set kita itu kita sudah bisa melakukan monitoring. Itu bedanya. Nah, terus bedanya lagi ya, pola lisensinya. Kalau PRTG Network Monitor ini perpetual. Jadi kalau seandainya Bapak nggak renewal lisensinya, lisensi masih bisa digunakan. Atau status server PRTG masih bisa jalan. Tapi kalau host cloud ya, host monitor ini modelnya subscription. Jadi kalau Bapak telat bayar ya siap-siap nanti Bapak nggak bisa akses PRTG-nya. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Sigit Prayogo. Apakah PRTG dapat melakukan monitoring jaringan misalnya ping antara dua device, misal netbook dengan access point bukan dengan server PRTG dengan device? Bisa diulang lagi Mbak Nurma, tolong. Apakah PRTG dapat melakukan monitoring jaringan Bisa. misalnya ping antar dua device. Antar dua device. Netbook dengan access point. Bisa. Bukan dengan server PRTG dengan device. Server PRTG dengan device. Oke. PRTG mampu memonitoring dua device. Pertama dari sisi notebook atau netbook, kedua dari sisi AP langsung. Jadi nanti PRTG itu dia di atas ya, terus ini nyabang dua gini. Nyabang dua ya. Jadi pertama itu ke sisi notebook, kedua ke sisi router atau access point. Itu bisa. Gitu. Sekali lagi access point-nya harus ada SNMP fiturnya ya, gitu loh. Kalau nggak ada ya paling minimal kita bisa monitoring ping sama HTTP-nya. Kalau dia support SNMP, balik lagi ya, apa itu untuk access point-nya ini access point apa? Kalau Unifi itu udah ada template. Udah ada template-nya ya. Jadi klien yang terkoneksi dengan access point kita itu berapa sih? Nah, itu udah ada di Unifi, udah ada template-nya. Jadi kita tinggal monitoring dari sisi controllernya, bukan dari sisi HP-nya. Itu Mbak Nurma mungkin. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Henry Susanto. PRTG flyover akan sinkron ke master. Berarti di sisi flyover tidak perlu konfigurasi add device dan add sensor lagi ya? Oke, jadi kalau untuk add device dari sisi master Pak ya. Jadi gini, master dan flyover kita bisa akses ya untuk execute itu di URL master Pak. Ya, tapi kalau kita input itu kita harus inputnya di bawah ya, di device tree itu harus di sisi core. Sorry, di sisi flyover. Contoh kayak gini ya. Nah, kita aksesnya ini kan kita akses dari sisi PRTG core-nya gitu ya, dari PRTG masternya ya. Nah, saat kita nge-add itu ya, device tree-nya, susunannya itu harus ditaruh di bawah cluster seperti ini, Pak. Jadi kalau kita mau nge-add ya di bawah cluster ini. Tujuannya apa? Tujuannya biar apa itu namanya device yang di bawah cluster itu nanti bisa tersinkronis antara cluster dengan failover node. Master dengan failover node. Indikasinya yaitu kita bisa lihat dari dua output ya, yaitu output dari sisi main dan output dari sisi cluster. Itu sih, Mbak Nurma. Oke, Mas. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Dani Pradana. Bagaimana PRTG menyimpan data? Yang pertama. Yang kedua, apakah PRTG bisa melakukan monitoring beberapa lokasi dengan satu license PRTG? Oke. Jawab dulu. Apa yang pertama? Bagaimana PRTG menyimpan datanya, Mas? Oke, PRTG menyimpan data defaultnya di C program data Passler PRTG Network Monitor. Bapak cari aja, kalau default itu ada di C program data foldernya Passler.
Kalau program datanya nggak nongol, di view dulu ya, hidden view-nya diaktifkan. Nah, nanti di situ ada yaitu C program data, terus masuk ke Passler network PRTG network monitor di situ. Nah, yang pertanyaan kedua tadi apa ya, remote probe ya kalau nggak salah ya. Apakah bisa melakukan monitoring beberapa lokasi dengan satu license PRTG? Bisa, yaitu menggunakan fitur remote probe, Pak. Gitu. Jadi core-nya itu di head office, nanti di set Bapak katakanlah punya mini PC atau PC bekasnya klien gitu ya. Ya paling CPU-nya 2, memorinya 4 gitu. Itu buat remote probe. Nah, nanti Bapak akses URL-nya, URL PRTG-nya, terus download remote probe-nya, sinkronisasikan dengan yang ada di head office. Nanti bisa di NAT ya, bisa di NAT untuk port bridging-nya tadi, port forwarding-nya itu. Nah, setelah udah terkoneksi, maka di set itu kita bisa monitoring. Gitu, Mbak Nurma. Oke, Mas. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Sandi Hidayatullah. Apakah fitur playover ini ada pengaruh buruk buat sensor-sensornya? Pengaruh buruk buat sensor. Oke. Kalau pengaruh buruk sih enggak ya, karena dia itu modelnya, fiturnya itu disaster, jadi disaster ya. Jadi modelnya kalau yang satu down gitu ya, ini masih bisa kita akses PRTG-nya dan juga datanya ini nggak hilang gitu. Datanya nggak hilang. Jadi kalau seandainya kita nggak mengaktifkan fitur failover, kalau main atau standalone ya, standalone PRTG, maka kalau mainnya ini mati down, maka pertama dia nggak bisa melakukan monitoring, kedua historical datanya ya itu kosong. Kosongnya yaitu pas saat terjadinya down di server itu. Tapi kalau kita aktifkan fitur PRTG, ya apa itu cluster gitu ya, memang harus investasi 2 server gitu ya. Tapi saat ada server, salah satu server ini down gitu ya, maka pertama dia masih bisa melakukan monitoring, kedua historical datanya aman, nggak ada yang kosong. Itu Mbak, saya kira. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Ari Sasongko Aji. Apakah kalau set to set harus menggunakan segmen IP yang sama atau bisa beda segmen maupun menggunakan IP public? Oke, apakah bisa ya? Jawabannya bisa. Jadi intinya gini, Bapak set multiset lah katakanlah gitu. Multiset itu untuk IP bebas Pak ya, bebas. Segmen berapapun oke, nggak masalah. Nah, interkoneksi dari central head office ke site. Nah, ini menggunakan apa? Kalau menggunakan tunnel, ya udah nembaknya via tunnel gitu loh. Kalau mau menggunakan IP public, ya udah nembaknya pakai IP public. Jadi bebas, mau tunnel, mau IP public, maupun mau pakai private IP nggak masalah. Intinya harus diloloskan yaitu port TCP 23570. Itu untuk yang cluster, kalau remote probe itu 23560. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Mas dari Pak Danan Pamungkas. Halo, selamat sore. Company saya sudah menggunakan PRTG kurang lebih 2 tahun. Saya ingin menanyakan bagaimana untuk setting alarm pada fitur map, bagaimana untuk sorting downtime dan dari downtime yang terbaru. Oke, kalau ini perlu dipraktekin ya. Mas, masih ada terusannya lagi nih Mas. Silakan. Karena dari implement experience yang tersorting dari down terlama ke yang terbaru. Jadi saat ini jika saya ingin cek apakah ada sensor yang baru down harus segera ke patch bawah. Oke, itu tinggal kita klik timingnya ya. Jadi kita masuk ke alarm dulu ya. Bentar, ini belum up. Oke, kita masuk ke alarm. Ini ada down 4. Nah, kita tinggal klik ya. Yang lama, yang lebih mana-mana, yang lebih baru mana. Alarm. Nah, ini ada filter nih ya, ada filter. Jadi kita tinggal klik yang lebih lama mana, yang lebih baru mana. Oke. Ahmad, saya Danan.
Oh, silakan Pak Dadan. Maksudnya yang di fitur mappingnya Pak, bukan di alarm. Oh, di mapping Pak. Oke. Kalau di mapping itu nggak ada short scanning atau di scanning-nya. Oh iya, scanning di scanningnya nggak ada. Dia defaultnya tuh dari yang terlama sampai ke terbaru ya. Betul, terlama sampai ke terbaru Pak. Itu nggak bisa kita setting dari yang terbaru, jadi saat ada alarm baru itu dia paling atas, nggak perlu geser ke bawah atau buka batch baru. Ya emang begini sih Pak, mohon maaf. Ya. Itu nggak bisa di setting atau apa di custom HTML-nya atau gimana, itu nggak bisa Pak ya? Kalau custom HTML-nya emang nggak bisa Pak, jujur. Kita udah pernah ngoprek ya yang untuk fitur itu, ascending, descending itu emang nggak bisa. Ya kalaupun bisa ya hanya kita klik apa itu namanya di alarm itu Pak, gitu. Untuk yang di mapping emang udah defaultnya seperti itu Pak ya? Betul, defaultnya emang seperti itu. Nah ini kok nggak bisa sebentar. Nah kalau sebentar ini saya coba cek dulu. Oke. Nah kalau kayak gini mungkin kayak gini ya. Ini kita nggak bisa execute Pak. Ya emang seperti ini dan ini pun mau nggak mau kita harus scroll gitu. Nah ini secara apa itu namanya? Secara maps. Sebenarnya ada cara lagi Pak. Kalau untuk notifikasi kan kita bisa pakai Telegram tuh atau kita bisa pola yang namanya eskalasi. Nah mungkin pakai itu sebagai pengingat ya, sebagai pengingat. Tapi kalau emang dashboard ya mohon maaf memang seperti ini. Nah ini kita nggak bisa klik nih. Iya, emang. Nah, coba-coba nggak bisa. Nggak bisa Pak emang. Nah kalau seandainya alarm itu kita bisa menggunakan yang ini nih Pak. Status icon gitu, yang alarm itu kita bisa. Nah kalau seandainya apa itu coba kita masuk di sini ya, coba contoh. Nah kita masuk di sini ya paling ya seperti ini gitu loh. Nah ini kalau ada bunyi paling tululit gitu. Nah kalau bunyi tululit itu kita biasanya menggunakan ini Pak. Nah ini dia nih. Apa itu namanya icon ya. Jadi statusnya status icon dan kita pilih yang ini. Nah ini nih. Status and audible alert gitu. Ya tinggal geser aja. Gitu. Nah ini nanti kalau seandainya ada yang down dia berisik. Itu sih Pak. Ya kalau untuk di ini mohon maaf nggak bisa. Kalau di alarm mungkin bisa ya. Kita bisa sesuaikan dengan. Di alarm bisa Pak. Oke itu aja Pak Ahmad. Makasih banyak Pak. Oke Pak, makasih juga. Oke Mbak Nurma. Oke, Mas Ahmad Roni, semua pertanyaan sudah dibacakan. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang sudah masuk. Sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher Oppo, mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama-sama. Silahkan menyalakan kameranya. Masih banyak yang belum menyalakan kamera. Oke. Saya hitung sampai 3. Ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bentar. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyalakan kameranya. Baik, Mas Roni, mau menyampaikan closing statement, Mas, silahkan. Oke, jadi untuk teman-teman
silakan fitur ini dicoba ya, karena ada free trial selama 30 hari. Dan saya menggunakan contoh tadi juga yang versi free gitu. Toh pun juga bisa. Intinya di sini udah ada bahan ya untuk uji coba ya buat menambah wawasan teman-teman dalam NMS PRTG ini. Jadi gimana sih cara buat clustering gitu ya. Nah, kalau seandainya dioprek bisa, nah itu juga nilai plus juga buat teman-teman. Nah, saya kira itu Mbak Nurmah yang bisa. Mungkin ada tambahan Pak Fangki atau? Tidak ada sih tadi bilangnya Mas. Ya. Oke, ya udah. Oke. Baik, saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Yang pertama Pak Muhammad Wahidin. Ada Pak Muhammad Wahidin? Pak Wahidin. Oke. Selamat ya Pak. Ada Pak. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Yang kedua Pak Sandi Hidayatullah. Ada Pak Sandi? Pak Sandi. Pak Sandi, coba. Ada, halo. Ada ya. Oke, Pak Sandi. Oke, selamat ya Pak Sandi. Ya, terima kasih Pak. Yang terakhir Pak Danan Pamungkas. Ada Pak Danan Pamungkas? Danan ada. Ya Pak. Selamat ya Pak Danan. Terima kasih. Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO senilai Rp100.000. Nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Kami masih ada acara lainnya terkait dengan Disaster Recovery Center, yaitu pada tanggal 29 Juni 2022 yang akan membahas Disaster Recovery Center using Sangfor HCI. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Sampai bertemu di webinar kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.